Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian fikih pada kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masail al-Fiqhiyah. Baik, apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu? Bab adab qada'il hajah. Ada berapa? Ada qada'il hajah? Ada 14. Baik, ada 14 di adab qada'il hajah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, 14 10 yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala di dalam matanya. Kemudian kita tambahkan 4. Apa saja tambahan itu? Izin 4 tambahan. Menjaga diri dari terkena najis, istinzah dengan najasah. Yang kedua, tidak boleh masuk pemandian umum bagi laki-laki. Bagi laki-laki tidak mutlak. Maksudnya bagi laki-laki tidak mutlak gimana? Menutup auratnya. Syarat yang lain selain menutup aurat? Antum? Tak. Ambuni. Ismuk. Umair. Numair. Fadal Numair. Laki-laki masuk pemandian umum syaratnya menutup aurat. Syarat yang lain? Antum? Ismukah? Iskandar. Syarat yang lain? Tidak menghadap kiblat. Dah, lihat. Tidak ikhtilaf. Tidak ada ikhtilaf. Baik. Adapun bagi wanita secara mutlak. Kenapa kayak gini? Kayak ikhtilaf atau tidak boleh masuk pemandian umum. Ya. Ini yang ketiga. Masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Yang keempat, fadal. Antum. Ahsan. Ya. Tidak boleh beristinja dan memegang kemaluan ketika buang air dengan tangan kanan. Ini 4 yang kita tambahkan dari apa yang dikatakan oleh al-muallifu rahimahullah ta'ala. Baik. Kemudian tentang masalah menghadap dan membelakangi kiblat. Di situ ada 8 pendapat dan telah kita sebutkan satu pendapat yang rajih insyaallah ta'ala. Baik. Apa itu pendapat yang rajih dalam masalah menghadap dan membelakangi kiblat? Mana ini? Oke. Boleh bila mana dalam bangunan, dalam ruangan tertutup atau ada penghalang. Ya. Tidak boleh apabila di ruangan terbuka. Baik, sama. Kemudian baik. Tentang istijmar dengan batu. Istijmar dengan batu. Apa syarat-syaratnya? Istijmar dengan batu. Ini Arif atau apa syarat-syarat istijmar dengan batu? Jafar. Waqaf. Batunya suci. Mensucikan. Labas. Syarat yang lain? Minimal 3 buah batu. Syarat yang lain? Tidak boleh dengan kotoran hewan atau tulang. Baik. Ini diantara syarat-syaratnya. Batunya suci. Di thalathati ahjarin tahirah. Minimal dengan 3 buah batu dan tidak boleh dengan kotoran hewan, tulangnya atau sesuatu yang dimuliakan seperti makanan atau yang di situ terdapat nama Allah Subhanahu wa taala. Andaikan bisa suci dengan 2 buah batu saja, sah atau tidak? Sah. Tapi afdal saja 3. Kalau afdal berarti tidak wajib. Kalau cuma afdal saja. Tapi menyelisih berdosa. Ya. Sah tapi berdosa. Kenapa? Karena menyelisih perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam hadis Muslim dari Salman tentang adab-adab buang hajat. Kata Salman, wa annastanjiya bi aqall min 3 ahjarin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita beristinja dengan kurang dari 3 buah batu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita beristinja dengan kurang dari 3 buah batu.
Demikian pula dengan tulang atau dengan kotoran hewan. Kalau dia bisa suci, sah. Tapi tetap berdosa karena menyelisihi petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dalilnya apa? Kita katakan sah. Dalilnya? Kaidah, dalam kaidah al-hukmu yadurru ma'a illatihi wujuban wa 'adaman. Al-hukmu yadurru ma'a illatihi wujuban wa 'adaman. Baik. Apa doa keluar WC? Doanya ghufranaka. Kalau doa alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adha, bagaimana statusnya? Hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Baik. Baik, muwasil insyaallah taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, babul wudu. Kita sekarang masuk pada babul wudu. Iya. Bab wudu ini terdapat 3 pasal. Pasal yang pertama berbicara tentang hal-hal yang diharuskan di dalam berwudu. Dan yang diharuskan di dalam berwudu itu mencakup 3. Yang pertama, kewajiban di dalam berwudu. Yang kedua, syarat-syarat wudu. Dan yang ketiga, rukun-rukun di dalam berwudu. Ini 3 hal yang diwajibkan di dalam berwudu. Ini pasal yang pertama. Pasal yang kedua tentang sunnah-sunnah di dalam berwudu. Kemudian pasal yang ketiga tentang nawaqidul wudu, pembatal wudu. Baik, kita masuk pada pasal yang pertama. Qala al-muallif rahimahullahu taala, yajibu ala kulli mukallafin ay yusammiya idza dzakara. Wajib atas setiap mukallaf itu untuk mengucapkan bismillah apabila dia ingat. Wa yatamatmadha wa yastanshiq, dan hendaklah dia berkumur-kumur dan istinsyaq, yaitu menghirup air ke hidung. Thumma yaghsila jami'a wajhihi, kemudian dia mencuci seluruh wajahnya. Thumma yadayhi ma'a mirfaqaihi, kemudian mencuci kedua tangannya bersama 2 sikunya. Thumma yamsaha ra'sahu ma'a udunayhi, kemudian hendaklah dia mengusap kepalanya bersama 2 telinganya. Wa yujzi'u mashu ba'dihi wal mashu 'alal imamah, dan dibolehkan atau mencukupi mengusap sebagian kepala dan mengusap di atas surban. Tsumma yaghsil rijlaihi ma'al ka'bain, kemudian hendaklah dia mencuci 2 kakinya bersama 2 mata kakinya. Walahul mashu 'alal khuffain, dan boleh baginya mengusap di atas 2 sepatu. Wala yakunu wudu'an syar'iyyan illa bin niyyati listibahati shalah, dan tidaklah wudu itu menjadi syar'i atau sesuai syar'i kecuali dengan niat untuk melakukan salat. Baik. Ini matan yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, di mana di dalam matan ini mencakup keharusan-keharusan di dalam berwudu. Dan itu mencakup 3 hal, yaitu hal-hal yang diwajibkan dalam berwudu, kemudian hal-hal yang disyaratkan di dalam berwudu, dan rukun-rukun wudu. Baik. Dan sebelum kita masuk, perlu kita bedakan dan kita tahu apa perbedaan dari 3 keharusan di dalam suatu ibadah ini: kewajiban, syarat, dan rukun. Kalau kewajiban, apabila dia ditinggalkan dengan tanpa sengaja, maka tidak sampai membatalkan wudu, dan tidak berdosa apabila dengan tanpa sengaja. Kalau dilakukan dengan sengaja, ini ulama khilaf. Sebagian ulama berpendapat tidak juga membatalkan wudu, namun dia berdosa. Tentunya berdosa sebab meninggalkan kewajiban. Baik. Dan sebagian lagi mengatakan kalau dia sengaja meninggalkannya, wudunya batal. Baik. Ini kewajiban. Adapun rukun, bedanya dengan kewajiban, apabila dia ditinggalkan sengaja atau tidak disengaja, ingat atau lupa, maka batal ibadahnya, baik wudu maupun salat. Ini kalau rukun ya. Baik. Demikian pula syarat. Kalau ditinggalkan sengaja
atau tidak disengaja, batal ibadahnya. Hanya bedanya antara rukun dengan syarat. Kalau rukun, dia berada di dalam ibadah tersebut, bagian dari ibadah. Sedangkan syarat, dia berada di luar ibadah. Yakni syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan ibadah. Baik, paham perbedaannya antara rukun dengan syarat. Rukun dengan syarat sama. Kalau ditinggalkan sengaja atau tanpa sengaja, ingat atau karena lupa, sama-sama membatalkan ibadah itu. Hanya saja syarat itu tempatnya di luar ibadah, sedangkan rukun tempatnya di dalam ibadah, bagian dari ibadah itu sendiri. Baik. Dan di dalam pasal pertama ini ada yang merupakan bagian dari wajib atau kewajiban dalam berwudu, ada juga yang merupakan bagian dari syarat, dan ada yang merupakan bagian dari rukun di dalam berwudu. Baik. Dan sebagai gambaran, ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud di dalam rukun di dalam berwudu adalah anggota tubuh yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn." Ini 4 anggota tubuh yang merupakan rukun di dalam berwudu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Cucilah wajah-wajah kalian," ini 1, "dan cucilah tangan kalian sampai ke siku," ini 2, "dan usaplah kepala kalian," 3, "dan cucilah kaki kalian sampai ke mata kaki," 4. Ini 4 rukun di dalam berwudu. Maka selain 4 ini tidaklah termasuk rukun, ya. Bisa jadi termasuk dalam wajib ataupun sunnah dalam berwudu. Selain 4 ini tidak termasuk rukun, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah di dalam berwudu. Baik. Ini gambarannya. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullahu taala, yajibu ala kulli mukallafin ayyusammiya idza dzakara. Wajib bagi setiap mukallaf, kata beliau rahimahullahu taala, wajib bagi setiap mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang diberikan taklif, at-taklifus syar'i, pembebanan syariat. Ini adalah lafaz yang biasa digunakan para fuqaha. Namun sebagian ulama mengingkari lafaz ini, bahwasannya lafaz ini tidak syar'i. Sebab lafaz taklif di dalam nususul kitab wa sunnah itu tidak datang kecuali dalam kondisi apa? An-nafyu, bukan al-isbat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan semua lafaz taklif, yukallifu, nukallifu, itu datang dalam bentuk apa? An-nafyu, bukan al-isbat. Maka kalau begitu, penetapan makna atau penggunaan makna istilah al-mukallaf itu kurang tepat, ya. Sebab Allah menafikan taklif, ya, pembebanan. Sebab taklif itu maknanya itu memberatkan sebenarnya. Iya. Ini alasan yang pertama. Li'anna fit taklif iqa'ul masyaqqah. Iqa'ul masyaqqah. Karena makna taklif itu adalah memberikan masyaqqah. Sehingga Allah katakan la yukallifullahu nafsan. Allah tidak membebani suatu jiwa. Baik, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena tidak ada dalam syariat ini yang memberatkan manusia. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun di dalam syariat ini yang membebankan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr." Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesukaran, ya, kesulitan. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ad-dina yusrun." Sesungguhnya agama itu mudah. Kemudian alasan yang ketiga, kalau pintu ini dibuka, maka akan menjadi suatu senjata, ya, bagi orang-orang kafir ataupun bagi ahlul bid'ah untuk menuduh syariat ini memberatkan manusia. Baik. Jadi al-aula lafaz at-taqlid atau mengatakan muslim mukallaf itu ditinggalkan. Diganti dengan apa? Cukup dengan al-muslim al-aqil al-balik. Ini gantinya. Seorang muslim yang berakal balik. Iya. Sebagai ganti lafaz mukallaf. Baik. Ini sekedar faedah
dari sebagian ulama tentang lafaz mukallaf. Kata beliau rahimahullahu taala, yajibu ala kulli mukallafin ay yusammiya idza zakara. Wajib bagi setiap mukallaf. Kita ganti dengan wajib bagi setiap muslim aqil baligh ay yusammiya idza zakara, untuk mengucapkan bismillah apabila dia ingat. Iya. Ini kewajiban yang pertama yang harus diamalkan oleh seorang muslim apabila dia hendak berwudu, yaitu tasmiyah, mengucapkan bismillah. Baik. Kita katakan ini kewajiban sebab keseluruhan lafaz hadis tentang wudu tidak menunjukkan bahwasannya ucapan bismillah merupakan syarat. Seperti dalam penjelasan wudu yang sangat lengkap dalam hadis Utsman dari Umran Maula Utsman bin Affan. Demikian pula hadis Abdullah bin Zaid, keduanya dalam As-Sahihain. Itu tidak disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah terlebih dahulu. Iya. Dan juga keseluruhan lafaz hadis yang menjelaskan tentang ucapan bismillah menunjukkan bahwasannya ucapan bismillah itu bukan termasuk syarat. Namun kita katakan dia wajib sebab ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya, juga Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaihi." Tidak ada salat bagi orang yang tidak memiliki wudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala atas wudunya tersebut. Iya. Hadis ini menunjukkan bahwasannya ucapan bismillah tidak sekedar sunnah, tetapi dia wajib. Baik. Walaupun hadis ini dikhilafkan oleh para ulama tentang kesahihannya, Imam Ahmad rahimahullahu taala berpendapat hadis ini dhaif. Sampai kata beliau, la yasbutu fihi syai'. Tidak ada satu hadis pun yang sahih tentang ucapan bismillah ketika mulai berwudu. Dan Imam Ahmad kalau mengatakan demikian, itu tidak main-main. Ini Al-Hafizul Kabir Imam Ahmad rahimahullahu taala yang menghafal 1 juta hadis. Itu maksudnya 1 juta hadis dengan seluruh jalan-jalannya dihafal oleh Imam Ahmad. Hadis itu nggak mungkin sampai 1 juta. 1 juta itu jumlah yang besar sekali. Kalau ayat Al-Quran saja 6.600 ayat sekian hadis, tidak akan mungkin sampai jumlah yang besar itu. Tapi maksudnya di situ Imam Ahmad dia hafal hadis jalan-jalannya itu, riwayat jalan-jalan periwayatan itu sampai 1 juta jalan periwayatan dihafal oleh Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad kalau beliau mengatakan tentang hadis itu tidak main-main. Iya. Hanya saja banyak sekali al-huffaz minal muhadditsin itu mensahihkan hadis ini dengan banyak jalannya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, "Ahsanu syai'in fi hadzal bab hadits Rabah bin Abdurrahman." Yang paling bagus di dalam bab ini adalah hadis Rabah bin Abdurrahman. Ini maksudnya hadis tadi yang kita sebutkan. Ini salah satu perawinya adalah Rabah bin Abdurrahman, seperti yang dinukil oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya. Demikian pula Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam At-Talkhis juga mengisyaratkan akan kesahihan hadis ini dengan seluruh jalan-jalannya. Demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menghasankan hadis ini dengan seluruh jalan-jalannya. Dan juga diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika ditanya tentang tasmiyah, beliau mengatakan sunnah, ya, atau istihbab, mustahab. Baik. Jadi banyak juga ulama yang mensahihkan hadis ini, dan ini yang dikuatkan oleh Syekhuna Syekh Abdullah Al-Mar'i hafizahullah taala bahwasanya hadis ini hasan, ya, minimal hasan dengan seluruh jalan-jalannya. Baik. Perkataan beliau, idza zakara, apabila dia mengingatnya. Ini menunjukkan beliau berpendapat tasmiyah itu bukan syarat. Kalau syarat, ingat atau tidak ingat, kalau tidak dibaca, maka wudunya tidak sah. Ya. Seperti syarat ibadah itu apa? Niat. Ya. Kalau seorang lupa berniat,
tidak sah sholatnya. Lupa berniat, sholatnya tidak sah. Atau mau sholat zuhur, niatnya sholat asar, juga tidak sah sholatnya. Baik. Jadi beliau berpendapat juga at-tasmiyah bukan termasuk kewajiban. Sehingga beliau katakan, idza dzakara, kalau seorang ingat, artinya kalau dia tidak ingat, maka kewajiban itu lepas darinya. Kewajiban itu lepas darinya. Baik. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Wahai Rabb kami, janganlah engkau mengazab kami apabila kami lupa atau kami tersalah. Tersalah maksudnya karena belum memiliki ilmu tentangnya. Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, Allah Subhanahu wa taala telah menjawab doa ini, qad fa'altu, telah aku kabulkan. Jadi doa ini telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya termasuk keutamaan Allah yang Allah berikan kepada umat ini, Allah mengampuni dosa yang mereka lakukan karena lupa, atau kewajiban yang mereka tinggalkan karena lupa, atau ketersalahan, atau dipaksa. Ya, seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih." Sesungguhnya Allah mengampuni umatku dalam 3 hal. Yang pertama ketersalahan, yang kedua lupa, yang ketiga kalau dipaksa melakukan satu kemaksiatan atau dipaksa melakukan satu atau meninggalkan satu kewajiban. Maka ini telah Allah Subhanahu wa taala ampuni. Baik, ini yang pertama. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa yatamatmada wa yastanshiqa, dan hendaklah dia seorang muslim akil balik ini apabila dia berwudu berkumur-kumur dan istinsyaq. Istinsyaq yaitu menghirup air ke hidung lalu dilepaskan kembali. Istinsar. Baik. Ini juga termasuk kewajiban di dalam berwudu. Ini juga termasuk kewajiban dalam berwudu berdasarkan pendapat yang paling kuat dari khilaf para ulama di dalam masalah ini. Sebab alasan yang pertama, karena mulut dan hidung adalah bagian dari wajah. Sedangkan Allah telah memerintahkan, "Faghsilu wujuhakum," cucilah wajah-wajah kalian. Alasan yang kedua, karena sejumlah dalil yang di situ terdapat perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Seperti hadis yang disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullah tentang berkumur-kumur oleh Asy'ari, hadis Laqit bin Sabirah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Di situ disebutkan, "Idza tawadda'ta famadmid." Kalau engkau berwudu, hendaklah engkau berkumur. Perintah, hukum asalnya wajib. Demikian pula dari hadis, juga dari hadis Laqit bin Sabirah, inda ahli sunan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'ima." Hendaklah engkau bersungguh-sungguh di dalam istinsyaq, yakni di dalam menghirup air ke hidung, illa an takuna sha'ima, kecuali engkau sedang berpuasa. Kecuali engkau sedang berpuasa. Juga di dalam As-Sahihain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantasir." Apabila seorang dari kalian berwudu, maka hendaklah ia jadikan di hidungnya itu ada air, lalu dia istinsar, ya, dia mencuci dan melepaskan kembali air tersebut. Ya. Hadis-hadis ini semua yang menunjukkan bahwasannya berkumur-kumur atau mencuci mulut dan istinsyaq, mencuci hidung, adalah termasuk kewajiban di dalam berwudu. Dan di dalam syarahnya disebutkan, ini adalah pendapat Al-Imam Ahmad, Ishaq, Ibnu Abi Laylah, Hammad bin Abi Sulaiman. Iya. Dan ini pendapat yang rajih insyaallah taala. Sehingga kalau seorang lupa berkumur-kumur atau istinsyaq, maka wudunya sah atau tidak? Kenapa? Kenapa sah? Karena sah atau tidak? Bukan termasuk rukun dan bukan pula termasuk syarat. Bukan termasuk rukun dan bukan pula termasuk syarat. Tapi kalau dia tinggalkan dengan sengaja, berdosa. Kenapa berdosa? Karena
bukan termasuk, karena meninggalkan kewajiban, dan bukan termasuk sunnah, ya. Bukan termasuk sunnah saja di dalam berwudu. Baik, kita cukupkan dulu karena waktu sudah habis. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Sufyan, dan kita sekarang masuki sesi tanya jawab. Bagi para pendengar radio dakwah Salafiyah, silakan yang ingin bertanya kirimkan saja melalui SMS ke nomor 085353020304. Sekali lagi saya beritahukan nomor teleponnya, harap dicatat dan disimpan dalam memori ponsel Anda, 085353020304. Mungkin langsung kami persilakan kepada Ustaz Abdullah Sufyan untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz, bekicot yang putih kalau dimakan haram apa enggak? Tidak ada dalil yang mengharamkan bekicot, karena semua yang diharamkan itu terdapat dalil, baik dalil yang sharih maupun dalil yang umum. Ini tidak mengapa insyaallah taala. Hanya saja cara membunuhnya atau memasaknya itu dinasihatkan oleh sebagian masyayikh agar air itu sudah benar-benar panas sehingga langsung membunuhnya. Jangan dari awal air masih dingin kita panggang dia, sebab hal itu merupakan bentuk penyiksaan. Jadi sudah panas, sudah mendidih, benar-benar mendidih, baru diletakkan bekicot itu di tempat masak. Baik. Dari Bapak Sunardi, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ustaz, apakah benar mimpi kadang juga bagian dari petunjuk? Akan saya katakan tentang mimpi tersebut secara singkat dan simbolik. Saya sebutkan dalam hadis bahwa mimpi yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lalu di sini Pak Sunardi menyebutkan tentang mimpinya. Iya. Baik. Ada pertanyaan yang serupa setelahnya. Kami mau menanyakan tentang mimpi. Apakah ada dalilnya mimpi tentang makan takwilnya akan mengalami penderitaan? Mimpi tentang mengambil air dan jima, takwilnya akan mendapatkan rezeki. Anda belum tahu takwilnya. Anda tidak tahu, Allahu a'lam. Pak Ustaz, bagaimana lafaz yang benar untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Banyak hadis tentang lafaz salawat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun lafaz yang paling terbaik adalah yang diistilahkan oleh para ulama dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahim, karena di situ disebut ada penyebutan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ka'ab bin Ujrah. Ini salawat yang paling terbaik. Ini paling minimalnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Pak Ustaz, apakah istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai cadar? Kenapa warna cadar kebanyakan warna gelap? Bukankah warna gelap atau hitam lambang dari kesesatan? Dan sebaliknya, warna putih lambang kesucian. Ada satu lagi, warna merah lambang keberanian. Baik. Apakah istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai cadar? Telah kita sebutkan kemarin hadis riwayat Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Yarhamullahu nisa'al muhajiratil awwal." Semoga Allah merahmati wanita-wanita muhajirat yang pertama. Ini mencakup istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri para sahabat. Lamma nazalat wal yadribna bi khumurihinna ala juyudihinna syaqaqna murutahunna fakhtamarna biha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tatkala turun firman Allah,
wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, dan hendaklah para wanita menutupkan kerudung mereka sampai ke dada-dada mereka. Ketika turun ayat ini, apa yang dilakukan istri-istri Nabi dan istri-istri para sahabat? Ya, apakah mereka mengatakan, tunggu dulu, kita belum terbiasa, tunggu dulu, saya mau mengumpulkan jilbab sebanyak-banyaknya dulu? Tidak, sama sekali. Mereka langsung mengamalkan perintah Allah tersebut tanpa menunda-nunda. Sehingga kata Aisyah, syaqaqna murutahunna fakhtamarna biha. Mereka merobek-robek kain yang mereka miliki, lalu mereka berikhtimar dengannya. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, pembesar ulama Syafi'iyah, dalam Fathul Bari, beliau mengatakan qauluhu fakhtamarna ay ghattayna wujuhahunna. Perkataan beliau, mereka berikhtimar, maksudnya mereka menutup wajah mereka. Dan masih banyak dalil yang lain yang menunjukkan para sahabiat dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menutup wajah mereka. Baik. Kenapa warna cadar kebanyakan warna gelap? Karena terdapat satu hadis yang sahih disebutkan seakan-akan di kepala mereka terdapat burung gagak. Dan burung gagak itu hitam, menunjukkan bahwasanya mereka menggunakan pakaian yang hitam. Walaupun ini bukan keharusan, ya, seperti yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala tentang warna jilbab atau warna cadar, tidak mesti harus hitam. Al-muhim yang menjadi patokan di situ, kata beliau rahimahullah, adalah warna yang terbiasa dipakai oleh masyarakatnya dan tidak menimbulkan fitnah. Ya, tidak mesti harus hitam. Baik. Lalu bukankah warna gelap atau hitam lambang dari kesesatan? Dan sebaliknya warna putih lambang kesucian? Tolong jelaskan. Ini tidak ada dalilnya. Ini cuma anggapan orang. Kalau hitam lambang kesesatan, kalau putih lambang kesucian. Cuma anggapan orang. Kalau merah, lambang keberanian. Cuma anggapan orang. Tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Saya barangkali cukup. Ini yang bisa kita jawab pada kesempatan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin.